kasih Tuhan. Kau yang terindah Bapa. Haleluya. Mari kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Kasih setiamu kepadaku, sembah Kau. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Yesus Tuhan Rajaku. Yesus, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau. Oh ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Kaulah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau Tuhan. Ya Allah,
sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Engkau Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi dengan lembut kita mau bilang, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sekali lagi ku sembah Kau, Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, oh ya Allahku, ku tinggikan Kau Tuhan. Haleluya Tuhan, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita sembah Tuhan kita. Oh, haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, kami sembah-Mu. Kau yang ajaib Tuhan, Kau dahsyat Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Oh,
Oh, come Holy Spirit, Lord. Syukur bagimu Tuhan. Come Holy Spirit, filling this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit, filling this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit, filling this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit. Oh, Jesus. Fill me again, Lord. Oh, Lord, I'm crying out for more and more of you. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh Bapa, dari siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Apa masa lalu Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
kita, saya serahkan kepada Pastor Nathan. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ikuti Panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. ku ikuti, Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapak, ini yang menjadi komitmen kami. Kami mau ikut panggilan-Mu Tuhan, dan kami mau setia sampai akhir hidup kami. Dan kami tahu itu yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami. Engkau tahu yang terbaik, Engkau memberikan yang terbaik, Engkau memanggil kami di jalur yang terbaik. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Dan kami mau ikut panggilan Tuhan. Kami mau ikut maunya Tuhan. Kami mau ikut kehendaknya Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Bukan hanya di gereja kami taat sama Tuhan, tapi kami mau setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, biar pujian yang kami naikkan bukan cuma lip service, bukan cuma karena diajak menaikkan pujian ini, tapi ini boleh janji kami Tuhan. Janji kami di hadapan Tuhan. Kami mau ikut maunya Tuhan. Kami mau ikut panggilannya Tuhan. Dan kami mau setia sampai akhir. Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir. Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani untuk Felix dan seluruh tim. Engkau berkati, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar isi hati Tuhan. Kau berkati setiap kami. Buka telinga kami, pendengaran kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Bukan manusia yang bicara Tuhan, tetapi biar Roh Kudus-Mu yang boleh berbicara kepada setiap kami Tuhan. Every single person boleh dengar isi hati Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu hanyalah alat. Kuasai hamba-Mu, sucikan layakan, sehingga apapun yang disampaikan dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Dan kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yes. Shalom saudara, silakan duduk. Senang sekali bisa lihat saudara. Boleh senyum kanan kiri lagi, yes. Oke, saya mau menyampaikan tema ini. Saya sudah sering ngomong secara implisit ya di tengah-tengah khotbah. Dan oke, kita akan masuk ke tema ini, fullest life, hidup yang fullest itu mentok gitu ya, mentok banget. Kita lihat gambar gelas. Nah, hidup kita ini seperti gelas. Kalau ngomong fullest itu penuh, nggak cuman terisi, nggak cuman penuh aja, tapi meluap-luap. Itu udah sering saya ngomong.
Jadi kalau ibarat hidup kita ini gelas, kalau ngomong fullest life itu sampai meluap-luap. Jadi bicara tentang fullest life, ternyata tidak lain dan tidak bukan kita menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Jadi kalau gelas ini diisi terus, udah penuh terus diisi dan kita biarkan Tuhan terus mengisi hidup kita, orang-orang di sekeliling kita akan menikmati. Nah logikanya kalau hidup kita kosong seperti gelas yang kosong, gimana kita bisa jadi berkat? Betul ya? Ini kan logika aja. Makanya saya juga sering ngomong, pernikahan itu bukan orang yang kosong minta diisi. Itu adalah sebuah kerinduan yang egois. Hidupku kosong seperti gelas yang kosong. Tolong penuhi aku ya, ngomong sama pacarnya gitu kan, mau menikah. Tolong penuhi aku. Tanpa dirimu aku kosong. Buat saya itu alasan menikah yang sangat lemah. Bahkan itu bukan alasan mestinya. Karena bayangin ada dua gelas kosong ketemu, terus dua-duanya minta diisi, minta dipenuhi. Ujung-ujungnya dua-duanya bukan mengisi, dua-duanya bukan memenuhi, dua-duanya saling melukai. Kenapa? Karena dua-duanya nggak punya apa-apa, dua-duanya kosong. Tapi bayangkan kalau ada cowok yang hidupnya penuh, fullest. Terus ada cewek yang hidupnya penuh, fullest. Ketemu, wah kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Kenapa? Jadi kemampuan mereka menjamah dunia bisa jadi berkat. Semakin luas, dampaknya semakin luas. Tapi bayangin, kalau dua-duanya kosong, apa salah satu kosong? Salah satu kosong, minta satunya ngisi dia terus. Kalau dulu masih sekolah, dulu ada yang namanya simbiosis mutualisme. Hubungan yang saling menguntungkan, betul ya? Tapi kalau salah satu kosong, salah satu isi sedikit atau isi setengah atau isi penuh, itu namanya simbiosis parasitisme. Jadi satunya pengen terus isi aku, make me happy, without you I'm nothing, alah gombal. Coba bayangin kalau dua-duanya full of life, waktu ketemu, wah powerful banget, keluarga ini menjadi keluarga yang powerful. Jadi ngomong the fullest life tidak lain dan tidak bukan, ternyata panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk menjadi berkat. Kalau tadi bayangan gelas tadi, saya harap saudara kebayang terus, gelas kehidupan kita tuh harus penuh. Jadi kita harus selalu minta Tuhan, Tuhan penuhi aku. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekelilingku, orang-orang yang dekat sama aku gak usah ngomong muluk-muluk jauh-jauh dulu lah. Gak usah muluk-muluk, waduh sampai ke bangsa-bangsa pelosok-pelosok daerah-daerah. Lu hidup di rumah aja bikin masalah sampai ke dunia pelosok-pelosok sono, gitu kan? Jadi orang yang ada di dekat kita, kalau dalam konteks hidup saya ya istri, anak-anak, dan saudara-saudara, kan saudara dekat sama saya kan? Jadi kalau dekat sama saya, merasa ada sesuatu yang mengalir dari Tuhan lewat hidup saya. Gitu dong? Bener gak? Waktu hidup saya full, saya bisa jadi berkat buat orang. Tapi waktu hidup saya kosong, saya ngemis-ngemis, minta diberkati. Makanya kalau saudara perhatiin, saya gak pernah tuh ngemis-ngemis lewat mimbar, saya minta belas kasihan. Itu buat saya dosa yang menyalahgunakan mimbar gereja. Nah, kita lihat beberapa ayat dulu yang mendasari konteks ini atau teks ini atau khotbah ini. Menjadi berkat, kita lihat ada beberapa ayat dulu, cepat Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Jadi kalau ada orang yang perlu bantuan, orang yang perlu bantuan not necessary bicara keuangan doang ya. Nanti saya harap waktunya cukup, saya bisa cover banyak hal. Not necessary enggak keuangan doang, bantuan banyak hal. Nah kita yang harus menjadi berkat. Kalau kita, when we have a fullest life,
kita bisa deliver blessings buat mereka. Kita ini kayak selang gitu ya. Kita ini kayak selang. Lewat hidup kita harus bisa menyalurkan air kepada banyak orang. Tapi bayangin kalau selangnya kosong, apa yang mau disalurin? Gitu kan? Next, ayat berikutnya Ibrani 13 ayat 2. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang. Nah pertanyaannya, kalau selama ini kita hobinya nebeng, gimana caranya ngasih tumpangan? Kalau selama ini kita hidupnya minta belas kasihan orang lain, gimana ngasih tumpangan? Gitu kan? Nah jadi di sini ngomong berbuat baik, memberi bantuan. Ibrani 13 ayat 2 ngomong memberi tumpangan. Memberi tumpangan, saudara nangkep kan maksudnya kan? Kita punya sesuatu yang space-nya lebih. Waktu kita punya sesuatu yang space-nya lebih, kita bisa ngajak orang numpang sama kita. Nah kalau paling gampang, karena mobil space-nya lebih, ada orang yang bisa kita panggil. Yuk ikut yuk. Tapi kan hidup gak cuma mobil. Jadi saya kasih definisi, kita bisa memberi tumpangan when we have more space. Jadi saya gak setuju kalau ada orang menikah demi cinta sepiring berdua, nanti udah punya anak sepiring bertiga, punya anak lagi sepiring berempat, pantesan kurus-kurus. Kenapa? Satu piring dibagi-bagi, nanti anaknya 3, anaknya 4, anaknya 7, anaknya 8, anaknya 11, satu piring dibagi 12. Mending kalau loyangnya gede ya tante ya. Loyangnya gak gede, piring doang. Makanya kita harus berusaha supaya space kita, supaya wadah kita, supaya kapasitas kita besar. Yang mengerti kan Yes? Karena kalau kapasitas kita kecil, boro-boro memberi tumpangan, kita aja gak cukup. Makanya sepiring berdua, aduh yang penting romantis ya sepiring berdua, itu bukan romantis, gak punya duit. 1 Timotius 6 ayat 18. Paulus bicara kepada Timotius, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Sharing gitu loh, sharing. Gimana kalau hidupnya kekurangan, gimana bisa bagi gitu ya. Kenapa sih saya ngomong begini? Adalah sebuah sukacita kalau kita jadi berkat tuh. Orang kalau jadi berkat, itu tangannya di atas. Kalau peminta-minta tangannya di bawah. Nah waktu kita tangan di atas, Tuhan akan pakai hidup kita lebih lagi. Kalau hidup maunya terima, Tuhan juga ngelihat, ya lu sukanya nerima-nerima buat diri lu sendiri. Buat apa gue berkatin lebih. Nah apa saudara mas? Ini saya kasih contoh ya Ebi and Phoebe ya. Saya punya anak 2. Terus kita titip sama Ebi digital wallet gitu ya, OVO, Shopee atau whatever lah. Kita titip sejumlah nominal. Kamu beli apa aja boleh, tapi ingat adik kamu ya. Gitu kan? Ingat adik kamu. Karena Phoebe belum bisa kan? Ebi udah bisa. Jadi Cilina ngomong sama Ebi, you can buy anything you want, but remember your sister. Oke, terus kita pergi. Terus malamnya kita pulang, terus kita nanya, Ebi gimana? Wah, kita makan enak. Makan pizza, makan ice cream, makan burger. Terus kita nanya sama Phoebe, hari ini makan apa? Aku gak makan apa-apa. Loh, kok? Iya Cici gak kasih apapun. Terus kalau kita melihat fakta seperti itu, normalnya gimana? Tante normalnya gimana kalau anaknya gitu? Marah ya tante ya? Gimana sih kamu? Dan waktu marah ada sebuah konsekuensi.
Apalagi kalau dia melakukan itu berulang-ulang, oh berarti dia tidak bisa menjadi berkat buat adiknya. Jadi lain kali kita tidak percaya dia seperti itu. Tapi Abigail nggak seperti itu, she is very generous. Jadi kalau kita kasih apa, dia selalu beliin buat Phoebe, buat saya, buat Cilina juga. Di saat seperti itu, dia generous, kita akan mempercayakan lebih. Sama, Tuhan juga ngelihat seperti itu. Kalau Tuhan memberi kepada kita, dan kita membagi kepada orang lain, Tuhan suka. Tapi waktu kita dikasih, kita, wah asik gue punya, yes. Terus yang lain gak dikasih. Ya Tuhan kan juga punya pikiran lah. Tuhan mikir, wah kayaknya ngasih dia percuma lah. Ngasih dia cuma buat dia. Tapi kalau ngasih yang lain, bisa buat yang banyak orang. Jadi sukalah memberi, suka membagi. Filipi 1 ayat 22. Kembali Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus ngomong, jika aku harus hidup di dunia, berarti bagiku bekerja memberi buah. Ayat ini saya suka banget. Kalau aku harus hidup di bumi, so I have to be fruitful, berbuah, supaya hidupku bisa dinikmati orang banyak. Nah kalau saudara pengen tahu, saya juga pernah khotbahin, berbuah atau fruitful bahasa sehari-harinya itu adalah produktif. Karena waktu kita produktif, orang akan menikmati hidup kita. Tapi kalau kita males-males, aduh capek deh. Nah kita lihat gambarnya lagi. Saya udah bacain ayatnya, sudah sekilas ngomong konsepnya. Jadi bicara gelas kehidupan kita harus luber, fullest, luber, meluap-luap. Karena kalau kosong, gimana bisa jadi berkat? Oh mungkin gak kosong, isinya setengah atau di bawah setengah. Waktu hidup kita isinya setengah atau di bawah setengah, berarti kalau mau jadi berkat kita harus miringin. Ya enggak? Nah makanya begitu banyak orang Kristen yang mengalami goncangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan tahu supaya lu jadi berkat, gelasnya harus digoncang-goncang, harus dimiring-miringin. Tapi bayangin kalau kita penuh, kita meluap, kita gak perlu digoncang-goncang. Yang mengerti kata Yesus. Kayaknya dipaksa gitu ya, digoncang-goncang dipaksa biar jadi berkat. Kalau gak dipaksa gak bisa jadi berkat. Nah tapi waktu gelas kita penuh, meluap, terus diisi terus diisi. Saya harap saudara-saudara kebayang nih ya, ada ember atau ada gelas di bawah keran. Kerannya nyala terus, wah sampai sekelilingnya basah. Luber, meluap-luap, fulles. Kita lihat gambar berikutnya. Oh banyak gelas, ya kan? Banyak gelas. Nah, saya mau kasih pesan next. Pesannya, do not compare. Be the best version of you. Jadi kalau gelasnya kecil, jangan mikir, aduh aku ngiri sama dia gelasnya gede. Mungkin gelasnya langsing, ada yang pengen aku mau gelasnya gendut atau sebaliknya. Kok aku gendut sih, aku mau langsing. Saya enggak body shaming ya, ini contoh aja. Ada yang gelasnya kayak gelas bir, terus aku mau jadi gelas wine. Enggak usah compare. Tapi dimanapun atau apapun Tuhan panggil kita, be the best version of you. Saya enggak lagi khotbah untuk ngomong yuk berkompetisi dengan sebelah kita, dengan tetangga kita, dengan gereja lain atau siapapun. Enggak perlu berkompetisi. Kenapa? Karena setiap orang Tuhan panggil dengan keunikan masing-masing. Kalau Tuhan panggil saya seperti ini, ya keunikannya begini. Kalau Tuhan panggil saudara seperti itu, ya keunikannya seperti ini. Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaknya terangmu bercahaya, shining bright.
Ini ngomong terang yang bercahaya ini bicara tentang hidup yang berprestasi. Jadi kalau hidup kita berprestasi, mau diumpetin kayak gimana juga pasti akan kelihatan, lambat tapi pasti sinar itu akan kelihatan. Walaupun ditutupin deh, akhirnya kelihatan, jas, waduh udah gak bisa dikendalikan lagi, udah gak bisa disembunyikan lagi. Nah Tuhan pesan sama kita, hendaklah terangmu bercahaya, hidup kita bercahaya, shining bright. Saya dorong saudara-saudara berprestasi. Gereja, saya ulang ya, gereja tidak boleh menghalangi jemaatnya berprestasi. Itu pantangan buat saya. Tuhan panggil kita menjadi garam dan terang. Ayatnya ngomong apa? Garam dan terang? Gereja. Garam dan terang gereja kan? Salah, bener Lin. Garam dan terang dunia. Makanya saya sedih, banyak orang acara gereja melulu, padahal bukan full timer. Terus di luar sana dia udah kepayahan, udah kelelahan, udah kecapean, jadi hidupnya tidak berprestasi. Gereja fungsinya sebagai support system, pendukung untuk jemaatnya bisa reach the world. Tapi kalau orang disedot energinya, kesempatannya, waktunya, kemampuannya disedot di gereja terus dia nggak bisa jadi berkat. Salahnya gereja berdosa. Saya nggak usah nanya setuju atau tidak setuju. Setuju dan tidak setuju, saudara harus setuju yang ini. Di sini dikatakan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Waktu dunia melihat perbuatan kita yang baik, ternyata di situ kita membuat dunia memuliakan Bapa kita yang di sorga. Wah keren deh. Memuliakan Bapa di sorga tuh bukan cuma nyanyi-nyanyi, itu bukan cuma dalam ibadah doang, tapi dalam seluruh kehidupan kita gitu loh. Nah waktu kita berbuat baik, kita berprestasi, sama kan saya udah pernah ngomong, kayak anak yang berprestasi di sekolah. Waktu seorang anak berprestasi di sekolah, gurunya, kepala sekolahnya, sesama orang tua murid yang lain, pikiran mereka apa? Anak siapa sih ini? Betul gak? Sama. Waktu kita berprestasi di luar sana, orang-orang bertanya-tanya, siapa dia? Siapa dia? Makin lama makin kenal, makin lama makin kenal, makin lama makin kenal. Oh, dia pengikut Kristus. Kan powerful. Ayat berikutnya Yohanes 10:10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Fullest life. Gelasnya penuh, melimpah-limpah. Nah kalau orang gelasnya penuh, melimpah-limpah, orang yang hidup di sekeliling gelas itu akan menikmati limpahannya. Wah, enak. Nah, tadi sudah banyak ayat yang kita baca. Next. Saya mau sharing sama saudara. Setiap kali saya baca firman Tuhan, saya selalu melihatnya dari dua sisi ini, dari dua angle ini. Seperti Yohanes 10:10, kita bisa melihatnya sebagai janji, yes? Janji ya? Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita pasti akan menikmati kelimpahan, yes. Tapi jangan salah, setiap ayat yang kita baca itu seperti uang logam yang bersisi dua. Janji yes, tapi perintah juga. Jadi waktu Tuhan berkata, kamu akan mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan, Tuhan lagi janji, yes. Tapi jangan lupa, Tuhan juga sebetulnya lagi kasih perintah, kamu harus berlimpah-limpah. Maksudnya apa? Supaya waktu kita baca ayat, dengar khotbah, berlimpah-limpah, yes, wah berlimpah-limpah. Tapi saya mau ngomong,
Kalau kita nggak ngapa-ngapain, malas, bisa nggak punya hidup berlimpah-limpah? Nggak mungkin, nggak bisa. Didoain, diunyeng-unyeng. Siapa mau hidup berhasil? Sini gua unyeng-unyeng. Tapi setelah selesai ibadah, nggak mau kerja, nggak mau sekolah, nggak mau usaha. Berhasil nggak? Mana mungkin. Jadi kalau ngomong baca firman, dengar khotbah, lihat dari dua sisi. Janji, yes, hidup berkelimpahan. Hidup kita shining bright, yes. Tapi ingat, itu bukan cuma janji, itu perintah. Kalau Tuhan ngomong, kamu akan bercahaya. Oke, kita cari cara, gimana caranya bercahaya. Hidup berkelimpahan, yes, aku mau berjuang, aku mau berusaha supaya hidupku berkelimpahan. Jadi bukan lagi didoain, amin, yes, aku terima Tuhan, yes, aku terima. Tapi setelah pulang ibadah, pulang KKR, apapun namanya, males, nggak mau ngapa-ngapain, ya gimana bisa jadi berkat? Yang mengerti kata yes. Jadi menurut saya, setelah panjang lebar belajar ini, hidup orang Kristen mestinya lebih serius daripada orang yang tidak Kristen. Kenapa? Karena orang yang tidak Kristen punya tanggung jawabnya hanya akan dirinya sendiri dan keluarganya. Tetapi orang Kristen punya tanggung jawabnya dirinya sendiri, yes, keluarganya, yes, tapi orang Kristen punya tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi hidupnya mesti sungguh-sungguh gitu loh. Kenapa? Kalau kerja sungguh-sungguh, Kolose 3:23 berkata, apapun yang aku lakukan buat Tuhan. Jadi gak cuma buat keluarga, gak cuma menu-menuin perut, gak cuma buat fashion, buat keren, gak cuma buat gadget. Tapi ada keluarga yang mesti kita penuhi, cukupkan segala kebutuhannya. Ada anak-anak yang mau sekolah, tapi bukan cuma itu. Kita tanggung jawab sama Tuhan. Makanya hidup mesti semakin giat, semakin berjuang. Kekristenan tidak boleh menjadi alasan kita jadi malas. Tenang aja lah, ntar Tuhan tolong. Tenang aja, ntar Tuhan cukupi. Tenang aja, ntar Tuhan pelihara. Ingat, kalau kita tidak berjuang, itu kita berarti sedang mencobai Tuhan. Padahal ayatnya jelas, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Enak aja, ntar juga Tuhan pelihara. Enak aja, ntar Tuhan juga jaga. Berjuang. Sekali lagi saya katakan, orang Kristen, saya mau ngomong lebih spesifik, Hope Church, hidupnya mestinya lebih sungguh-sungguh. Karena kita tanggung jawab bukan cuma sama diri sendiri, bukan cuma sama istri dan anak-anak, tapi kita juga tanggung jawab sama Tuhan. Gak boleh males ya. Laziness is a sin. Ada yang gak tahu artinya? Malas itu dosa. Saya membreakdown fullest life ada 7 dimensi. Ya saudara boleh nambahin, saya cuma ketemu 7. Saya udah mikir-mikir sampai saya mau wawancarai Cilina, apalagi Ebi saya wawancarin, Phoebe saya wawancarin, apalagi ya? Udah cukup 7 aja, nanti khotbahnya gak selesai-selesai. Oke. Jadi saya menemukan fullest life at least ada 7 ini. Nomor 1, finance and property. Ya saya gabung. Ya jelas dong, ini kan sebuah barometer yang paling gampang. Nomor 1 itu barometer yang paling gampang. Kalau kita berkelimpahan secara materi, kita bisa membantu orang dengan mudah. Measurable, ini dapat dihitung, dapat diukur gitu loh. Kalau kita kebutuhan sehari atau sebulan, let's say kebutuhan sebulan 5 juta, tapi kita punya income 10 juta, berarti kita punya spare untuk jadi berkat. Yang setuju katanya yes. Makanya kita berjuang punya income yang besar, bukan buat sombong-sombongan, bukan buat gagah-gagahan, bukan buat boros-borosan, tapi ingat kita bertanggung jawab sama Tuhan. Kita punya tanggung jawab sama Tuhan untuk jadi berkat.
Jadi bicara tentang kerja, kerja yang giat, yang sungguh-sungguh. Bicara usaha, usaha yang giat, yang sungguh-sungguh. Saya berdoa waktu siap khotbah ini, saya berdoa supaya setelah dengar khotbah ini, saudara-saudara semua semakin giat cari duit. Kenapa? Karena Tuhan mau kita jadi berkat. Gimana mau jadi berkat? Kalau kita sendiri pas-pasan BP 1 juta, bangun pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, pusing 1 juta kali. Giat, kenapa? Kita punya panggilan untuk jadi berkat. Nomor 1, make good money. Nomor 2, kita harus bisa memanage keuangan dengan baik. Jadi kalau udah punya penghasilan yang baik, kita juga harus memanage dengan baik, jangan boros. Kalau nggak bisa memanage uang, sama aja boros. Nggak bisa jadi berkat. Ngelihat sesuatu jadi gelap, beli. Ngelihat sesuatu, beli. Nanti di akhir bulan habis. Boro-boro perpuluhan, habis. Oleh karena itu, make money, yes, tapi manage the money, nggak kalah penting. Nomor 2, kita bisa jadi berkat di bidang apa? Nomor 1, materi. Nomor 2, knowledge. Makanya kita harus belajar terus. David bilang Konatan hobinya baca. Waktu itu khotbah David pernah ngomong gitu ya. Dulunya sih enggak, Fit. Beneran. Saya manusia normal yang enggak terlalu suka baca sebetulnya dulunya. Tapi karena saya sadar, kan kalau saya khotbah, masa khotbah 5 tahun lalu sama khotbah hari ini sama. Ya sudah bosen lah, ya kok khotbahnya itu melulu. Saya paksa belajar. Supaya apa? Supaya bisa jadi berkat. Have a fullest life tadi. Jadi kalau orang ngobrol sama saya, bukan cuma nyambung, seenggak-enggaknya ada isinya gitu ya. Masa ngobrol, wah Pastor Nathan kosong kalau dia ngomong, knock anybody home gitu ya. Tapi bukan pintu, kepala knock anybody home. Masa gitu? Baca. Ya for your information, saya sekolah lagi. Ini udah masuk minggu ketiga, saya sekolah lagi, ambil gelar doktor. Orang pikir kurang sibuk apa gitu ya. Udah banyak kegiatan, udah banyak pelayanan. Ya saya pikir saya harus naik kelas dong. Masa gini-gini aja gitu kan. Orang udah mulai bosen denger saya ngomong. Ngomongnya itu terus, oke lah gue sekolah lagi. Biar seenggaknya ada yang baru lagi, gitu kan. Yang ketiga, skill, kecakapan, kemampuan. Kita bisa jadi berkat buat orang lain dengan skill kita, kemampuan kita. Pemusik itu kan ngomong skill. Nyanyi, vokal itu kan ngomong skill. Nah waktu skill kita melimpah, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi kalau skillnya cekak, atau gak punya skill, gimana bisa jadi berkat? Belajar terus supaya skill kita ditambah-tambahkan. Skill gak cuma ngomong pemusik, gak cuma ngomong sound, gak cuma ngomong apa yang kelihatan di gereja. Desain, komputer, masak, itu skill yang penting ya tante. Kita punya skill, kita bisa jadi berkat buat orang. Dan saya suka bahasa Inggris ya. Makanya di situ tulis skillful. Cocok banget sama khotbah hari ini. Fullest life. Skillful. Orang yang cakap itu disebut apa? Skillful. Wah keren. Makanya ya saudara, beneran mulai hari ini belajar sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh. Karena Tuhan mau kita jadi berkat. 1, 2, 3 mungkin kehidupan sehari-hari. Nomor 4 ngomong spirit life, kehidupan rohani. Tuhan juga mau kita jadi berkat dalam kehidupan rohani kita. Jadi waktu skillnya bagus, pemusik, worship leader, singer, tapi secara rohani kita juga merasa, waduh beneran kalau WL-nya dia, gue merinding-merinding loh.
Bukan merinding-merinding bikin-bikin, maksudnya ada sesuatu gitu. Saya kan pakai bahasa sehari-hari gitu ya. Waduh, kalau dia WL, kalau dia yang singer, kalau dia yang main musik, kayak Daud kan, Daud waktu main kecapi, itu ayatnya beberapa kali ditulis dalam Alkitab. Waktu Daud main kecapi, roh jahat yang mengganggu Saul pergi. Betul ya ayatnya gitu kan? Jadi waktu kita memainkan musik, roh jahat pergi. Ada peace, ada damai sejahtera. Yang tadinya punya beban berat, waktu masuk Hope Church, waduh, belum mulai, baru latihan. Tapi ada suara keyboard, waduh langsung. Setan-setan di kepala, pergi semua. Kenapa? Karena yang main keyboard bukan cuma skillful, tapi spiritful. Nah spirit ini pengalaman pribadi sama Tuhan. Doa pribadi, baca Alkitab, sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Minta pengalaman demi pengalaman sama Tuhan. Orang kalau udah punya pengalaman pribadi sama Tuhan, hidupnya pasti beda. Makanya saya selalu berdoa ya. Saya memang bidang pengajaran. Tapi mau secapek-capeknya ngajar ya, kalau jemaat tidak punya pengalaman pribadi sama Tuhan, kayaknya sia-sia deh. Tapi orang kalau udah punya pengalaman pribadi sama Tuhan, waduh, dahsyat. Nah baru setelah itu dia belajar lebih lagi gitu. Yang kelima, happiness. Saudara percaya tidak percaya, happiness itu menular. Jadi waktu kita happy, itu akan menularkan, ada vibe ya. Ada vibe yang kita tularkan. Nah waktu vibe-nya kita tularkan, orang-orang yang dekat sama kita bisa ngerasain energi happy tadi. Nah bayangin kalau orang tidak punya happiness atau kekurangan happiness, gimana dia bisa jadi berkat? Ada sukacita yang dibagikan. Nomor 6, kindness, kebaikan. Orang kalau punya kepahitan dalam hidupnya, gimana bisa menyalurkan kebaikan? Hidupnya pahit, hidupnya getir, gimana bisa jadi kebaikan? Nah makanya penting hidup ini diberesin, dibenahi, supaya kita bisa jadi berkat. Saya menghargai profesi konselor, saya menghargai profesi psikolog. Kenapa? Karena dunia semakin kompleks. Mungkin 10, 20, 30 tahun lalu cukup didoain. Orang, wah aku udah merasa lega. Tapi harus saya akui, dengan bertambah kompleksnya kehidupan, saya juga percaya pertolongan itu harus mencakup yang namanya kognitif dan afektif. Pikiran dan perasaannya diberesin. Kalau didoain kan afektif. Aduh iya, seneng, yes, lega, yes, habis didoain, yes, lega, apalagi bisa nangis-nangis. Waduh, tisu 1 box habis. Aduh, itu tempat sampah penuh. Lega gak? Lega. Wes, oke, puji Tuhan lega. Terus balik ke rumah ketemu masalahnya lagi, ke sekolah ketemu masalahnya lagi, ke kantor ketemu masalahnya lagi. Balik lagi deh. Makanya gak salah orang itu dibenahi secara kejiwaannya juga. Kindness, kalau gak beres gimana bisa menyalurkan kindness? Dan yang terakhir buat hari ini, love. Kalau kita miskin cinta, gimana bisa menyalurkan cinta buat orang? Makanya penting banget kita mengalami yang namanya pemulihan. Apalagi kalau kecilnya abuse, korban abuse. Apalagi kalau kecilnya dimanfaatkan. Jadi konsep tentang cintanya salah. Karena saya pernah ketemu juga pasangan suami istri yang suaminya sukanya mukulin istrinya.
Istri sampai nangis-nangis. Waktu dikonselingin, suaminya bilang, aku ngelihat ini karena bapakku juga gituin mamahku. Jadi dia punya pandangan, ini bentuk hubungan suami istri ya gini, suami nempelengin istri. Waduh kacau. Nah ini mesti dibenerin, bukan kayak gitu. Cinta itu bukannya kayak begitu. Cinta adalah memberi, cinta adalah berkorban. Nah kalau kitanya penuh dengan cinta yang benar, kita bisa menjadi saluran cinta. Love, yang mengerti kan yes? Makanya hari ini kita dibukakan, yuk kita mau menjadi saluran berkat buat banyak orang. Makanya ada 7 hal yang kita mau perbaiki. Kalau 7 hal ini kita penuh, bukan cuma penuh, tapi fullest, kita akan jadi berkat buat banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Bapak, aku berdoa apa yang sudah Engkau sampaikan boleh termeterai dalam hati kami masing-masing, boleh termeterai dalam pikiran kami masing-masing. Mulai hari ini Tuhan, hidup kami akan berubah. Kami punya daya juang yang lebih baik lagi, punya semangat yang lebih on fire lagi. Karena kami tahu Tuhan, kami bukan hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, bukan hanya bertanggung jawab pada keluarga kami, tapi kami bertanggung jawab sama Tuhan. Kami harus jadi berkat. Mungkin lewat keuangan kami jadi berkat. Mungkin lewat knowledge, lewat pengetahuan, mungkin lewat skill atau kecakapan. Tapi kami juga mau jadi berkat dalam bidang spirit, dalam bidang rohani, dalam kebaikan-kebaikan, dalam kasih. Kami mau jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas. Hanya mungkin 40 menit, 1 jam hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati Tuhan ini. Tetapi biar Roh Kudus-Mu yang terus berkata-kata setiap saat, setiap hari, setiap momen Engkau ingatkan kepada kami bahwa kami harus punya hidup yang penuh, berlimpah-limpah. Karena Engkau mau kami jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini. Felix, Tere, dan seluruh tim PPW Engkau berkati. Juga Asyir Engkau berkati, multimedia, sound Engkau berkati. Semua yang sudah melayani diberkati Tuhan. Semua yang sudah hadir diberkati Tuhan. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Setiap keluarga diberkati Tuhan. Kami mau bawa berkat ini dan kami mau jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Saudara-saudara prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Besar anugerah-Mu